Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya dari semester 6. Divisi saya di proyekan ini mengerjakan front end dan back end. Perkenalkan, saya Ferdian Dwi Saputra dari kelas 6A. Divisi saya membantu di bagian front end. Perkenalkan, nama saya Fazil Nuraliansa. Saya dari kelas 6A. Divisi saya itu di website di sini sebagai penginputan data ke dalam programnya. Perkenalkan, nama saya Joya Ambarita dari kelas 4B. Dalam kelompok ini saya bertugas sebagai software tester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa, kelas 4B. Dalam kelompok ini saya bertugas sebagai divisi data administrator. Sebelum mengakses fitur yang tersedia, pengguna wajib melakukan proses login terlebih dahulu. Ini lakukan seperti login seperti biasa. Oke, di bagian sini kita lanjutkan saja langsung. Oke, pada fitur awal ini kita langsung bisa melihat peta yang berisikan macam-macam fitur. Yang pertama ini ada indikator marker yang berisikan alamat, ada jam operasionalnya, ada deskripsinya, lalu ada fitur untuk langsung mengarahkan ke ruangan di dalam gedungnya. Lalu yang paling bawah itu ada rute. Oke, kita akan coba fitur rutenya. Dia akan menghitung. Nah, itu mulainya dari titik di mana kita berada sekarang, lalu mengarahkan ke arah yang akan kita tuju. Nah, itu. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lokasi kita. Kalau misalkan tidak aktif, maka tidak akan berfungsi fiturnya. Lalu ini ada fitur jaraknya, misalkan ini pakai motor jadi 5 menit. Lalu ada jalan kaki itu fungsinya. Oke, bisa dihapus juga. Selesai fitur rute. Oke, kita lanjut ke fitur detail lagi. Nah, kita akan mereview fitur ruangannya. Nah, itu ada ruangan ketika di zoom in itu bisa kita pencet, lalu akan menampilkan foto dalam ruangannya. Nah, itu juga menandakan ada tandanya ruang kelas. Lalu di sini ini ruang seminar itu ditandakan dengan ruang kuliah umum. Perpustakaan ditandakan dengan perpustakaan. Kita bisa lihat fasilitasnya, ada keterangannya itu, perpustakaan, perkebunan. Lalu ada galerinya. Nah, di bagian bawah situ juga ada jadwal semester. Oke, sama seperti tadi. Itu bisa diperbesar dan di-download ya. Contohnya, oke, diperbesar dulu. Nah, ini tampilan jika diperbesar. Dan jika di-download akan hasil seperti ini. Oke? Itu fiturnya. Oke, kita lanjut ke bagian vegetasi. Nah, itu di bawah itu ada legenda cuy. Itu membuat kita melihat petunjuk-petunjuk pada indikator-indikator yang ada di map website kami ini cuy. Nah, kurang lebih sama seperti ruangan. Tampilan vegetasi juga seperti ini. Ketika di zoom in, dia bakal memunculkan indikator markernya. Wah, itu ada apa itu? I love you. Keren banget. Nah, di sini ada pohon karsen. Lalu di bagian situ ada di gedung L itu. Ada apa itu? Pohon mahoni. Nah, kita bisa lihat detailnya juga. Di detailnya ada keterangan. Oke, itu ada galeri fotonya juga tuh. Bisa kita cek ke dalam. Oke. Nah, kurang lebih sama seperti fitur ruangan. Oke, kita lanjut ke bagian filter nih coy. Di bagian filter ini kita bisa menampilkan indikator yang mana ingin kita lihat saja. Contoh, misalkan kita ingin lihat ruang kelas. Misalkan ruang kelas aja nih. Nah, yang tampil bakal yang ruang kelas saja. Vegetasi yang lain-lain itu tidak bakal terlihat. Misalkan kayak perpustakaan itu tidak bakal terlihat dia. Cuma menampilkan ruang kelas. Tuh. Ini ruang kelas saja yang akan ditampilkan. Nah, dia akan menampilkan ruang kelas saja. Oke, coba kita ke ruang kuliah umum. Oke, kita cari mana.
bagian kayaknya masih memproses ini, masih ngerender deh, harusnya langsung ada. Sabar ya. Oh, baru ada, maaf karena nge-lag. Oke, kita coba pencet ini bagian detail. Nah, dia harusnya langsung menampilkan indikator-indikator yang menampilkan ruang kuliah umum saja. Oke. Oke. Berfungsi semua ya. Itu ada untuk bisa menampilkan vegetasi saja juga bisa. Oke, seperti itu aja fiturnya. Nah, dia bakal muncul untuk menampilkan vegetasinya saja. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, di fitur selanjutnya nih ada daftar gedung. Nah, di daftar gedung ini untuk memunculkan daftar gedung-gedung yang udah kita input ini. Nah, misalkan itu ada gedung hardware, ada gedung Z, gedung C, ada gedung K. Semua gedung yang telah diinput bakal tertera di sini. Kita bisa masuk ke detailnya. Nah, itu di peta ada lokasinya. Itu ada alamatnya juga. Langsung kita bisa cek dari situ. Nah, dia akan mengarahkan langsung ke gedung L. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita ke fitur ajukan kunjungan. Nah, setelah kita membuat akun, kita bisa mengajukan. Kita misalkan dari mahasiswa mana gitu, mahasiswa luar atau dari dosen mana gitu, dari luar juga bisa. Kita bisa mengajukan, misalkan kita mau mengajukan itu lab. Coba kita pilih labnya, misal lab komputer. Oke, lab komputer. Nah, tanggal kunjungannya itu kita bisa atur. Oke, yang pertama. Yang kedua, jamnya juga bisa kita atur, jam selesainya. Deskripsinya. Oke, misalkan ingin berkunjung. Nah, kenapa harus ada surat resmi PDF? Itu menandakan bahwasannya yang berkunjung itu memang benar orang yang ingin berkunjung ke Politani, bukan orang asal-asalan, agar nanti bisa direview dari adminnya. Nah, setelah itu kita bakal lihat pengajuan itu terkirim. Nanti itu bakal terkirim ke bagian admin. Oke. Nah, lalu ini ada chat AI. Tapi untuk sekarang masih ada kendala. Karena token yang kami gunakan itu lagi habis, makanya tidak bisa menampilkan. Kita lanjutkan saja ya. Oke, kita sekarang masuk ke bagian admin. Nah, tadi kan sudah kita ajukan itu dari user. Kalau misalkan tampilan di admin itu seperti ini. Coba kita review. Itu di dalamnya bakal ada data yang sudah tadi dikasih dari user. Nah, misalkan akan ku coba setujuin nih. Misalkan setuju. Oke, dia berhasil. Dia bakal langsung disetujuin. Nanti kita kalau misalkan sebagai user, di tampilan riwayat pengajuan itu dia bakal ada tulisan seperti ini, disetujuin. Oke, kita masuk ke dashboard. Di tampilan dashboard adanya total gedung kosong, lalu gedung yang sedang dipakai. Oke. Seperti itu. Kita lanjut ke data gedung. Di data gedung ini kita bisa menginput, contohnya di dalam itu seperti tampilan di awal peta itu tadi. Yang di awal peta itu ketika belum di zoom in, dia bakal ngelihatkan ada indikator marker untuk gedung. Nah, untuk menginputnya itu di bagian data gedung sini. Di master ruangan kurang lebih sama. Kita bisa menambahkan. Nah, kan data gedung itu ketika belum di zoom in, dia bakal udah langsung tampil ya markernya. Kalau misalkan master ruangan ini ketika di zoom in, maksudnya di zoom in ke arah marker gedungnya itu, dia bakal melihatkan indikator marker ruangan-ruangannya. Misal kita pilih G nih, ruangan G, ada kayak beberapa titik di samping, ada beberapa ruangan maksudnya di samping marker gedungnya. Nah, kita bisa input di sini di master ruangan.
Di master vegetasi pun kurang lebih juga sama. Sebagai inputannya di dalam itu dia mengambilnya juga dari data gedungnya gitu. Misalkan kayak di gedung L ini kita tuh menaruh titik marker indikator itu sesuai sama titik tumbuhan maksudnya vegetasi itu berada. Nah, dia bakal memunculkan marker vegetasinya. Itu menginputnya di master vegetasi. Lalu lanjut ke jadwal ruangan. Di bagian jadwal ruangan itu kita mengatur jam kelas itu sedang dipakai atau sedang tidak dipakai. Nah, kalau misal kita ingin melihat indikatornya itu kelas itu sedang dipakai atau kelas itu buka, cuman tidak ada orangnya di dalam. Nah, kita bisa atur di sini. Bisa mulai itu bisa langsung pilihan cepat, misalkan dari Senin sampai Jumat. Oke, kita bisa milihnya langsung seperti itu. Lanjut ke jadwal semester. Di bagian jadwal semester ini kita itu menampilkan misalkan di marker data gedung itu yang di awal peta itu tadi, misalkan kita masuk ke bagian detail. Nah, kita mau milih nih misalkan yang muncul itu di semester 6. Nah, kita tahun ajarannya 2025-2026, misalkan kita pilih file PDF ini. Lalu kita tambahkan keterangannya, ya salah satu contohnya aja. Oke, seperti itu contoh inputan untuk menampilkan jadwal semester. Dia itu akan tertampil di bagian detail data gedung. Maksudnya di bagian detail marker indikator gedung. Oke. Nah, itu sudah tadi pengajuan kunjungan. Lalu ini yang bakal ditampilkan di marker indikator gedung. Nah, misalkan kita akan menampilkan ganjil. Misalkan ganjil itu kan 1, 3, 5 sama semester 7 ya. Lalu yang genap itu ya 2, 4, 6, dan 8 itu. Oke, ini ada manajemen user. Ini bisa kita atur. Misalkan di posisinya sekarang saya ingin jadi admin, kita bisa atur role di sini. Oke. Terima kasih. Kita langsung saja ke penutupan.